Baik, di sini saya akan menjelaskan inti materi dari bab 5 dengan judul pengembangan alat tes bentuk uraian. Banyak alat yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi, salah satunya adalah tes. Istilah tes tidak hanya populer di lingkungan persekolahan, tetapi juga di luar sekolah, bahkan di masyarakat umum. Pada bab ini akan dibahas secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan tes uraian, yang meliputi jenis-jenis tes, bentuk tes uraian, dan pedoman penskoran, metode penskoran tes uraian, dan analisis soal bentuk uraian tes. Jenis-jenis tes. 4 unsur penting, yaitu tes merupakan suatu cara atau teknik yang disusun secara sistematis dan digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran. Yang kedua, tes terdapat berbagai pertanyaan dan pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, tes digunakan untuk mengukur suatu aspek perilaku peserta didik. Dan yang keempat, hasil tes peserta didik perlu diberi skor dan dinilai. Tes dapat dibedakan atas beberapa jenis, dan pengembangan jenis-jenis tes ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Oleh Hutton 1988 membagi tes menjadi 4 bagian, yaitu tes prestasi belajar, yang kedua tes penguasaan, yang ketiga tes bakat, dan yang keempat tes diagnostik. Berdasarkan jumlah peserta didik, tes hasil belajar dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Tes kelompok yaitu tes yang diadakan secara kelompok. Di sini guru akan berhadapan dengan sekelompok peserta didik. Tes perorangan yaitu tes yang dilakukan secara perorangan atau individual. Di sini guru akan berhadapan dengan seseorang peserta didik. Dilihat dari cara penyusunnya, tes dapat dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama itu tes buatan guru, yang kedua tes yang dibakukan. Terdapat 10 hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan tes baku seperti berikut. Yang pertama, aspek yang hendak diukur. Yang kedua, pihak penyusun. Yang ketiga, tujuan penggunaan tes. Yang keempat, sampel. Yang kelima, keahlian dan keandalan. Yang keenam, pengadministrasian. Yang ketujuh, cara men-skor. Yang kedelapan, kunci jawaban. Yang kesembilan, tabel skor mentah dan skor terjabar. Dan yang ke-10 adalah penafsiran. Berdasarkan aspek pengetahuan dan keterampilan, maka tes dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tes kemampuan dan tes kecepatan. B. Bentuk tes uraian dan pedoman penskoran nilai. Tes bentuk uraian ini dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Uraian terbatas, 2. Uraian bebas. Di dalam uraian bebas ini ada 2 jenis. Yang pertama A. Bentuk uraian objektif, dan B. Bentuk uraian non-objektif. C. Metode pengkoreksian bentuk soal. Tes uraian menurut Arifin 1991 yang ke-30 untuk mengoreksi soal bentuk uraian dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode per nomor, metode per lembar, dan metode bersilang. Metode per nomor di sini guru mengoreksi hasil jawaban peserta didik untuk setiap nomor. Yang kedua itu metode per lembar. Di sini guru mengkoreksi setiap lembar jawaban peserta didik mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. D. Analisis soal bentuk tes uraian. Yang pertama, analisis secara rasional. Yang kedua, analisis secara empiris. Di dalam analisis secara empiris itu ada 2 jenis. Yang pertama, daya pembeda soal. Yang kedua, tingkat kesukaran soal. Sekian penjelasan inti materi dari bab 5. Terima kasih.